Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi Bu. Perkenalkan kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai topik melindungi sistem informasi. Sebelumnya saya ingin mengucapkan minta maaf terlebih dahulu karena saya menggunakan masker karena rada kurang sehat. Next. Pertama-tama perkenalkan dulu, kami dari kelompok 7 terdiri dari 4 anggota. Yang pertama yaitu Stefani Mayang, yang kedua Ananta Okmavia, yang ketiga Nurul Tia Septiani, dan yang terakhir adalah saya sendiri, Kevin Ardianto Wisanda. Oke, pengendalian sistem informasi. Sistem informasi adalah sistem yang mengkombinasikan antara aktivitas manusia dan penggunaan teknologi untuk mendukung manajemen dan kegiatan operasional. Interaksi yang terjadi dalam sistem informasi terdiri dari manusia, data, informasi, teknologi, dan algoritma. Sistem informasi yang baik adalah sistem informasi yang dapat mengeluarkan output atau hasil sesuai dengan keinginan perancang atau pengguna sistem informasi tersebut. Ancaman terhadap keamanan sistem informasi dapat berasal dari individu, organisme, mekanisme, atau kejadian yang memiliki potensi untuk menyebabkan kerusakan pada sumber-sumber informasi perusahaan. Berdasarkan sifatnya, ancaman dibagi menjadi dua, yaitu ancaman yang bersifat internal atau berasal dari dalam perusahaan maupun eksternal atau berasal dari luar perusahaan. Ancaman dapat juga terjadi secara sengaja maupun tidak disengaja. Oke, lebih lanjut, kita bisa lihat dalam tabel ini ancaman terhadap sistem informasi dan dampaknya terhadap sistem dari dalam perusahaan. Dari dalam ya, teman-teman. Oke, yang pertama, ancaman dan gangguan. Yang pertama yaitu adalah kesalahan input dan proses oleh pemakai. Pengaruh bagi sistem adalah informasi bisa keliru, data bisa terhapus, atau program rusak. Yang kedua, sabotase oleh pemakai atau non-pemakai dengan merusak peralatan, program, atau data. Pengaruh bagi sistemnya, sistem bisa saja tidak berfungsi. Yang ketiga, informasi tidak memenuhi kebutuhan user karena tidak akurat atau terlambat. Pengaruhnya adalah user tidak akan memakai sistem lagi. Yang keempat, pemakaian sistem menghabiskan waktu karyawan dan manajer untuk input data, memproses data, dan mengecek ulang data. Pengaruhnya adalah pengguna sistem justru menghabiskan waktu pemakainya sehingga tidak memudahkan pekerjaan. Seharusnya sistem informasi itu mampu memudahkan pekerjaan. Yang kelima, sistem di satu bagian tidak bisa kompatibel atau cocok dengan sistem di bagian lainnya. Pengaruhnya data tidak bisa terintegrasi. Dan yang terakhir, contoh terakhir yang ada pada tabel ini yaitu pencurian perlengkapan sistem oleh oknum karyawan atau manajemen. Pengaruhnya tentu saja sistem tidak berfungsi dengan normal. Selanjutnya, ancaman terhadap sistem informasi dan dampaknya terhadap sistem dari luar perusahaan. Kalau yang tadi kita bahas tentang ancaman terhadap sistem informasi dan dampaknya terhadap sistem dari dalam, sekarang dari luar. Oke, yang pertama, ancaman akses terhadap program dan data oleh orang yang tidak memiliki hak atau orang yang tidak berhak. Ya, pengaruh bagi sistem adalah data yang bersifat rahasia menjadi terbuka kepada pihak lain. Yang kedua, fasilitas yang dimiliki oleh perusahaan digunakan oleh pihak lain secara ilegal. Pengaruhnya, sistem akan terbebani sehingga bekerja lebih keras dan lebih lambat. Yang ketiga, sistem mudah dicontoh atau diduplikasi oleh pihak lain, terutama oleh pesaing. Yang ketiga, pengaruhnya adalah perusahaan jadi tidak memiliki keunggulan bersaing lagi karena sistemnya mudah diduplikasi. Yang keempat, pencurian perangkat komputer dan perangkat lainnya. Pengaruhnya tentu saja sistem tidak akan berfungsi dengan normal.
Yang kelima, sabotase atau perusakan oleh pihak luar atau oknum. Pengaruhnya sistem tidak dapat berfungsi normal. Dan yang terakhir, terjadi bencana seperti kerusuhan, kebakaran, gempa bumi, dan banjir. Pengaruhnya sistem tidak berfungsi sama sekali. Next. Berbagai jenis penyalahgunaan atau penggunaan ilegal melalui komputer. Contoh penggunaan ilegal melalui email. Kegiatannya yaitu berupa spam, surat berantai, penyebaran virus, dan lain-lain. Yang kedua, penyalahgunaan hak. Saling meminjam user ID dan password sehingga melanggar batas hak-hak individu. Yang ketiga, pelanggaran hak cipta. Kegiatannya itu berupa penggandaan program atau karya apapun yang sudah memiliki hak cipta. Yang keempat, penyebaran data rahasia. Contoh kegiatannya yaitu menyebarkan data untuk merugikan perusahaan. Yang kelima, hacking. Kegiatannya itu mengakses data dan program melalui situs perusahaan yang bukan haknya. Yang keenam, download atau upload file pribadi. Kegiatannya memakai fasilitas untuk mengirim dan menerima file yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan, sehingga membuat sistem informasi terganggu. Yang ketujuh, mencari hiburan. Menggunakan fasilitas kantor untuk mencari kesenangan pribadi saja. Yang kedelapan, penggunaan ISP lain. Kegiatannya itu berupa memakai fasilitas kantor untuk mengakses fasilitas internet di luar kantor dan menggunakan saluran lain agar tidak terdeteksi. Yang kedelapan, pornografi. Kegiatannya itu mengakses situs porno menggunakan fasilitas kantor. Dan yang terakhir, moonlighting, yaitu penggunaan fasilitas kantor untuk menjalankan bisnis pribadi atau kepentingan pribadinya menggunakan fasilitas kantor. Next. 3 jenis kejahatan dalam bidang komputer dibagi menjadi 3, yaitu penyalahgunaan komputer, yang kedua kejahatan komputer, dan yang ketiga kejahatan terkait komputer. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Untuk materi berikutnya yaitu mengenai kejahatan dalam bidang komputer. Yang pertama adalah penyalahgunaan komputer atau computer abuse. Penyalahgunaan komputer merupakan penggunaan berbagai komputer, perangkat komputer, program komputer, maupun basis data guna kepentingan pribadi, sehingga pemilik komputer biasanya akan mengalami kerugian. Kemudian yang kedua adalah kejahatan komputer atau computer crime. Kejahatan komputer merupakan setiap pelanggaran hukum pidana yang melibatkan pengetahuan teknologi komputer untuk perbuatan kejahatan, penyidikan, dan penuntutan. Ini merupakan pengertian kejahatan komputer menurut Kementerian Hukum Amerika Serikat. Contoh dari kejahatan komputer dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, komputer sebagai target kejahatan. Contohnya, yang pertama menerobos kerahasiaan dari suatu data yang telah terkomputerisasi dan terlindungi. Kemudian yang kedua, secara sadar mengirimkan sebuah program, kode program, atau perintah yang dapat menyebabkan kerusakan pada komputer yang terlindungi. Kemudian contoh yang ketiga adalah mengakses sistem komputer tanpa izin. Yang kedua, komputer sebagai perantara untuk memungkinkan terjadinya kejahatan dengan komputer. Contohnya, yang pertama menggunakan surel atau surat elektronik untuk mengancam dan juga mengganggu. Kemudian yang kedua, mengakses secara ilegal komunikasi elektronik yang disimpan termasuk surel dan pesan suara. Kemudian membaca kepemilikan intelektual semacam artikel, buku, musik, dan video. Dan yang ketiga adalah komputer yang digunakan untuk menyerang komputer lain. Kemudian kejahatan terkait komputer merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan komputer.
Contoh kejahatan terkait komputer ini yaitu pencurian, pengiriman, dan pengambilan data, dan juga penggandaan program. Kemudian yang selanjutnya adalah tujuan pengendalian sistem. Sistem pengendalian merupakan berbagai upaya dan juga sarana yang digunakan untuk menjamin tercapainya tujuan yang telah ditetapkan oleh manajemen. Kemudian pengendalian sistem informasi ditujukan untuk melindungi 3 aspek berikut. Yang pertama adalah kerahasiaan atau confidentiality. Merupakan aspek yang memastikan kerahasiaan data atau informasi dengan membuat informasi hanya dapat diakses, dikirimkan, diterima, dan juga disimpan oleh orang yang berwenang atau berhak. Kemudian yang kedua adalah keterpaduan atau integrity. Merupakan aspek yang mencegah data dimodifikasi tanpa izin dari pihak yang berwenang, sehingga dapat menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Kemudian yang ketiga adalah ketersediaan atau availability, merupakan aspek yang menjamin bahwa data atau informasi akan tersedia setiap saat dan memastikan user untuk dapat membuat keputusan yang cepat serta akurat. Kemudian selanjutnya mengenai teknik pengendalian sistem. Yang pertama yaitu teknik pengendalian akses. Merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh perusahaan agar sistem informasi terhindar dari penggunaan yang tidak sah, adalah dengan melakukan pembatasan akses terhadap sistem. Tidak semua orang boleh dan bisa menggunakan sistem. Kemudian yang kedua adalah CAPTCHA. Adanya CAPTCHA berfungsi untuk membantu melindungi dari deskripsi spam dan sandi dengan meminta kita untuk menyelesaikan pengujian sederhana yang akan membuktikan bahwa kita adalah manusia dan bukan komputer yang mencoba untuk menyusup ke dalam akun yang dilindungi dengan sandi atau password. CAPTCHA biasanya berbentuk rangkaian huruf dan angka. Next. Yang ketiga adalah kriptografi. Kriptografi merupakan pemakaian kode yang menggunakan proses-proses matematika, meningkatkan keamanan data dengan cara menyamarkan data ke dalam bentuk yang tidak bisa dibaca. Ini berfungsi untuk membantu melindungi data dan informasi yang tersimpan dan ditransmisikan atau dikirimkan dari pengungkapan yang tidak sah. Dalam kriptografi ini ada 2 jenis, yaitu yang pertama enkripsi, yaitu mengubah data asli menjadi data yang tersamarkan. Kemudian yang kedua adalah lawan dari enkripsi, yaitu dekripsi, yaitu mengubah data tersamar menjadi data asli. Kemudian yang keempat adalah pembuatan backup. Backup merupakan pembuatan data cadangan yang dilakukan secara berkala, sehingga apabila suatu saat data itu tidak berfungsi, manajemen dapat menggunakan data cadangan untuk melanjutkan sistem. Kemudian data backup tidak harus disimpan semuanya, tetapi cukup beberapa backup terakhir saja. Misalnya, backup tiap 2 minggu sekali yang dilakukan hingga minggu ke-6. Berarti sudah ada 3 backup. Kemudian pada saat memasuki minggu ke-8, perusahaan dapat menghapus backup yang pertama, karena sudah terlalu tua sehingga relatif tidak berguna. Kemudian untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Silakan. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan, yaitu mengenai penyalahgunaan sistem keamanan, pengendalian nilai bisnis, dan membangun keamanan dan pengendalian. Kerentanan dan penyalahgunaan sistem. Mengapa sistem itu rentan? Karena data yang disimpan dalam bentuk elektronik berpotensi diakses tidak sah, penyalahgunaan, dan penipuan.
Kemudian, kerentanan pada internet. Hacker dapat mengakses dengan adanya jaringan internet, mencuri data selama pengiriman pesan, dan dapat mengubah tanpa izin. Begitupun penyusup dapat melancarkan serangan penolakan layanan, yaitu DOS, atau terlantik lunak berbahaya yang dapat menyebabkan kekacauan pada sistem. Kemudian, tantangan apa yang menjadi keamanan wireless, yaitu Wi-Fi merupakan standar untuk jaringan nirkabel yang mudah disusupi oleh penyusup. Menggunakan program sniffer untuk mendapatkan alamat sebagai sumber akses. Karena Wi-Fi banyak yang tidak menggunakan keamanan untuk melawan wire driving. Kemudian ada software berbahaya, yaitu virus, worm, Trojan horse, dan spyware. Yang pertama yaitu malware, merupakan program perangkat lunak yang dapat mengancam virus pada komputer, worm, dan Trojan horse. Penyebaran virus ini melalui email ketika pengirim akan mengirimkan pesan kepada rekannya yang telah terdeteksi virus. Kemudian yang kedua ada worms, yaitu perangkat lunak yang membantu operasional jaringan komputer atau bisa menghancurkan data dan menyebarkan dengan sendirinya, dengan otomatis. Kemudian yang ketiga ada Trojan horse, yaitu perangkat lunak yang tidak tampak berbahaya, akan tetapi perangkat ini dapat merusak disebabkan karena virus atau kode berbahaya yang dikenal sistem komputer, yaitu Zeus Trojan. Kemudian yang keempat, serangan injeksi atau SQL, merupakan sesuatu yang paling mengancam, yaitu memanfaatkan kerentanan website dan kode berbahaya di perusahaan atau suatu organisasi. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yaitu spyware, merupakan teknologi yang membantu untuk mengumpulkan informasi atau seseorang yang bersembunyi. Kegiatan ini untuk memantau penelusuran web yang dilakukan oleh user dan penyisipan iklan. Kemudian, hacker dan penjahat komputer. Yang pertama, spoofing and sniffing. Hacker mengarah pada situs web palsu yang terlihat persis dengan aslinya. Kemudian, sniffer sendiri adalah program penyadap. Sniffer dapat membantu mengidentifikasi proteksi titik jaringan ataupun kegiatan yang dilakukan kriminal pada suatu jaringan. Yang kedua, yaitu ada denial of service attack atau yang disebut dengan DOS. Hacker dapat memalsukan ribuan web dan permintaan untuk menghancurkan jaringan tersebut. Yang ketiga, yaitu ada computer crime, sasaran kita yang telah dilindungi oleh suatu perusahaan atau melakukan penipuan dan mengakses komputer hingga dapat merusak sistem. Kemudian instrumen kejahatan, yaitu pencurian rahasia organisasi atau perusahaan, kemudian penyalinan data secara ilegal, melakukan pengancaman, dan menyisipkan pornografi pada data anak. Yang keempat, yaitu adalah pencurian identitas, pencurian informasi yang sering terjadi, yaitu pada kartu kredit. Kemudian ada NIK atau nomor induk keluarga untuk mendapatkan identitas rahasia korban. Yang kelima, yaitu click fraud, merupakan kecurangan yang dilakukan seseorang dengan klik iklan tanpa mempelajari, sehingga menyebabkan terjadinya pembelian. Kemudian yang terakhir ada ancaman global yang merupakan kerentanan internet yang disalahgunakan teroris untuk mengambil alih lalu lintas udara dan sebagainya. Berikut ancaman internal, contohnya pada karyawan, yaitu terdapat kelalaian yang telah dilakukan oleh karyawan, misalnya menggunakan akun, ada password, login, kemudian akses, kemudian menyebabkan
engineering. Kemudian kerentanan perangkat lunak. Adanya bug atau program tersembunyi atau kode-kode yang telah cacat. Kemudian ada keamanan dan pengendalian nilai bisnis, yaitu aset informasi yang bersifat rahasia dapat diakses dengan pihak lain untuk keperluan tanpa pertanggungjawaban hukum. Seperti Graham, Leach, Billy, dan HIPAA mengharuskan manajemen perusahaan untuk memenuhi aturan standar demi keamanan privasi dan kontrol perusahaan. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Mayang. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya yaitu mengenai membangun kerangka keamanan dan pengendalian. Walau dengan alat keamanan terbaik, sistem informasi tidak akan bisa diandalkan dan terjamin, kecuali kita tahu bagaimana dan di mana bisa memasangnya. Kita harus tahu di mana perusahaan berada dalam risiko dan kontrol apa yang harus dimiliki untuk melindungi sistem informasi. Selain itu juga perlu adanya pengembangan kebijakan keamanan dan rencana agar bisnis dapat berjalan jika sistem informasi kita tidak berjalan. Untuk membangun kerangka keamanan dan pengendalian, yang pertama ada pengendalian sistem informasi. Pengendalian sistem informasi bersifat manual dan otomatis, dan terdiri dari kontrol umum dan kontrol aplikasi. Untuk kontrol umum, yaitu mengatur perancangan, keamanan, dan penggunaan program komputer dan keamanan file data secara umum di seluruh infrastruktur teknologi informasi organisasi. Kontrol umum ini mencakup yang pertama pengendalian perangkat lunak, yaitu memantau penggunaan sistem perangkat lunak dan mencegah akses yang tidak sah dari program perangkat lunak, sistem software, dan program komputer. Kemudian pengendalian perangkat keras, yaitu memastikan perangkat keras komputer secara fisik aman dan memeriksa kerusakan peralatan. Selanjutnya, pengendalian operasi komputer, yaitu mengawasi pekerjaan Departemen Komputer untuk memastikan bahwa prosedur diprogram secara konsisten dan benar, diterapkan pada penyimpanan dan pengolahan data. Selanjutnya, pengendalian keamanan data, yaitu memastikan file data bisnis yang berharga tersimpan di disk atau tape tidak diakses secara ilegal, tidak mengubah atau merusak saat sedang digunakan atau dalam penyimpanan. Kemudian pengendalian implementasi, yaitu mengaudit proses pengembangan sistem pada berbagai titik untuk memastikan bahwa proses tersebut dikontrol dan dikelola secara benar. Kemudian pengendalian administrasi, yaitu meresmikan standar, aturan, prosedur, dan disiplin kontrol untuk memastikan bahwa organisasi dan kontrol aplikasi yang benar dijalankan dan ditegakkan. Kemudian untuk kontrol aplikasi adalah kontrol khusus yang unik untuk setiap aplikasi terkomputerisasi, seperti pemrosesan gaji atau pemrosesan pesanan. Untuk kontrol aplikasi ini mencakup 3, yaitu kontrol input, kontrol pemrosesan, dan juga kontrol output. Untuk kontrol input yaitu memeriksa data untuk akurasi dan kelengkapan saat memasuki sistem. Untuk kontrol pemrosesan yaitu menentukan bahwa data sudah lengkap dan akurat selama pemutakhiran. Yang terakhir untuk kontrol output yaitu memastikan bahwa hasil pengolahan. Yang kedua yaitu penilaian resiko. Penilaian resiko menentukan tingkat resiko perusahaan jika aktivitas atau proses tidak terkontrol dengan baik. Manajer bisnis bekerja dengan sistem informasi spesialis harus mencoba untuk menentukan nilai aset informasi, poin dari kerentanan, frekuensi kemungkinan masalah, dan juga potensi kerusakan. Yang ketiga, kebijakan keamanan. Kebijakan keamanan terdiri dari laporan peringkat resiko informasi, mengidentifikasi tujuan keamanan, dan mekanisme untuk mencapai tujuan-tujuan ini. Contohnya yaitu AUP atau Unacceptable Use Policy.
Selanjutnya, yang keempat, pemulihan kegagalan dalam perencanaan dan perencanaan bisnis kontinuitas. Pemulihan kegagalan dalam perencanaan berfokus pada teknis dalam pemeliharaan sistem pencadangan komputer, sedangkan perencanaan bisnis kontinuitas berfokus pada bagaimana perusahaan dapat mengembalikan operasi setelah terjadi kegagalan. Kemudian yang kelima, peraturan melakukan audit. Keamanan dilihat dari teknologi prosedur, dokumentasi, pelatihan, dan personil. Melakukan audit secara keseluruhan akan mensimulasikan serangan atau bencana untuk menguji dan menilai dampak keuangan dan organisasi menghadapi setiap ancaman. Kemudian, mengenai teknologi dan alat untuk melindungi sumber informasi. Bisnis memiliki berbagai teknologi untuk melindungi sumber informasi mereka. Ini termasuk alat untuk mengelola identitas pengguna, mencegah akses tidak sah ke sistem dan data, serta memastikan ketersediaan sistem dan memastikan kualitas perangkat lunak. Yang pertama ada identitas manajemen dan autentikasi. Keautentikan merupakan kemampuan seseorang untuk mengklaim sesuatu, misalkan dengan penggunaan password, token, atau dengan kartu pintar. Yang kedua, firewalls, intrusion detection system, dan antivirus software. Firewall berfungsi untuk mencegah pengguna yang tidak sah mengakses jaringan pribadi. Sistem deteksi intrusi merupakan fitur alat monitor 24 jam yang ditetapkan pada titik-titik yang paling rentan atau hotspot dari jaringan perusahaan untuk mendeteksi dan mencegah penyusup. Kemudian perangkat lunak antivirus dan anti-spyware merupakan software yang didesain untuk mengecek sistem komputer dan melindungi dari virus. Kemudian yang ketiga, melindungi jaringan nirkabel dengan menggunakan Virtual Private Network atau VPN. Yang keempat, enkripsi dan mengunci infrastruktur publik dengan Secure Socket Layer dan Secure Hypertext Transfer Protocol, dan dengan sertifikat digital untuk memproteksi transaksi online. Yang kelima, memastikan ketersediaan sistem. Yang keenam, isu keamanan untuk internet dan platform mobile digital. Dan yang terakhir, memastikan kualitas perangkat lunak. Demikian presentasi yang dapat disampaikan oleh kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Apalagi tadi sedikit ada masalah jaringan, ada yang kepental. Saya juga rada nge-lag tadi. Oke. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.